Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Dan Bapak Icuk Rahayu, selaku Art Director dari Indonesian Contemporary Art and Design. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Wih, dua-duanya kompak ya, pakai baju hitam ya. Saya sendiri pakai baju biru nih. Nggak janjian padahal. Oh, nggak janjian ya padahal ya. Oke Pak Heri dan juga Pak Icuk. Ya. Acara ini kan bukan pertama kali tapi sudah belasan kali. Tapi untuk pendengar yang mungkin baru pertama kali mendengar soal Indonesian Contemporary Art and Design, bolehkah sedikit diceritakan apa yang melatar belakangi event ini? Ya, silakan Pak Hari. Oke. Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Voice of Indonesia, Radio Republik Indonesia. Senang sekali kami berkesempatan untuk bisa berjumpa lewat udara. Terima kasih juga sudah mengundang Indonesia Contemporary Art and Design. Dengan Pak siapa atau Mas siapa, mungkin boleh saya sapa? Oke, saya dengan Steve, Pak. Oh, Mas Steve. Ya, terima kasih sekali lagi. Jadi Indonesia Contemporary Art and Design itu pertama dilaksanakan atau digagas di tahun 2009 oleh sebuah perusahaan yang bergerak di jasa desain, khususnya interior. Jadi kegiatan ini di bawah naungan yayasan, namanya yayasannya adalah Yayasan Desain Plus Art Indonesia, dan kemudian ICAD adalah salah satu programnya. Kalau ditanya apa yang melatar belakangi, sebetulnya ada tanggung jawab moral kami untuk berbagi apa yang kami pahami tentang seni dan desain. Namun juga tidak menutup kemungkinan untuk kami boleh berkesempatan juga untuk mendapatkan masukan, mendapatkan respon apapun itu dari masyarakat umum, karena stigma yang sering kami dengar dan juga mungkin kita sering dengar, di Indonesia tuh desain itu belum dihargai dan seterusnya. Tetapi tidak ada tindakan atau upaya-upaya dalam memberi pengetahuan atau ya semacam edukasi lah kepada masyarakat. Nah, kami punya kerinduan untuk berbagi apa yang kami bisa bagi. Nah, ICAD inilah salah satu wadah yang menurut kami bisa menjadi kesempatan bagi kami untuk berbagi tentang seni dan desain. Dan awalnya memang hanya skup kecil, tapi kami nggak menyangka ternyata sampai saat ini bisa bertahan ke tahun yang ke-14 sebetulnya, karena 1 tahun itu terkendala pandemi sehingga tidak bisa dilaksanakan. Dan ini berjalan sampai saat ini tentu ya karena dukungan masyarakat pada umumnya sih. Kira-kira itu dulu awalnya, Mas Steve. Oke. Mungkin Mas Steve ada tambahan. Iya. Dan ini kalau kita buka situsnya ya soal ICAD-nya sendiri pun muncul soal Feel Good Lab. Saya langsung curiga nih, ini ada hubungannya nggak sih sama Gorillaz Feel Good Inc? Boleh diceritain kenapa Feel Good Lab yang diangkat untuk tahun ini? Mas Icuk kalau itu. Iya, silakan Ya, Pak Icuk. Terima kasih waktunya Mas Steve dan Voice of Indonesia. Ya, jadi mungkin kita balik sedikit ke belakang gitu ya. 2 tahun dari 2021 kemarin mungkin kita semua mengalami, seluruh dunia bahkan mengalami sebuah pandemi gitu ya. Dan ya berbagai persoalan muncul di situ. Lalu kemudian setelah hampir mungkin setahun lepas kita ke sini, nah ini kita lebih memikirkan bagaimana ke depannya gitu. Nah, kemudian bagaimana isu-isu yang muncul saat ini dan mungkin ke depannya. Jadi kita berembuk, kita diskusi, kayaknya kita harus memunculkan sesuatu atau memberi sebuah vibe gitu yang good gitu, yang feel good gitu katakan gitu ya. Jadi udahlah kita coba bukan lupakan tapi menjadi pelajaran, dan kedepannya kita lebih menekankan feel good lab tadi, vibe-nya seperti itu. Nah, kenapa ada lab-nya? Nah, ini jadi semacam sebuah riset, sebuah pemikiran tentang sebuah perasaan feel good itu tadi. Nah, bagaimana ini diolah, kemudian diriset. Nah, ini tentu saja tema ini kita lemparkan ke teman-teman seniman dan desainer. Nah, kemudian bagaimana
si teman-teman ini akan memunculkan perasaan-perasaannya mereka tentang feel good. Kira-kira singkatnya begitu, Mas. Dan ini yang ingin ikutan ataupun ingin berkontribusi di acara ini, kalau saya lihat di Instagramnya iCat Artura sendiri, ini katanya ada 103 proposal karya yang masuk ya, nggak cuma dari Indonesia tapi ada dari 7 negara. Boleh diceritain nggak bagaimana sih proses kurasinya? Iya, jadi setelah kita memunculkan tema lalu kita membuat satu kurasi dan kita biasanya memang dibagi jadi ada seniman-seniman yang kita senior, kemudian yang emerging. Lalu ke tahun 2021 itu kita 2019 itu kita mulai ada open call, jadi kita membuka kepada seluruh insan kreatif itu, baik dari lokal Indonesia ataupun dari seluruh dunia. Nah, untuk tahun ini itu yang masuk proposal lebih dari 100 memang. Lalu kemudian dari 100 itu kita pilih 20 yang memang secara konsep, secara mungkin temanya itu sesuai dengan apa yang kita rancangkan di kuratorial gitu. Jadi, nah, proses kurasi sendiri cukup alot gitu ya, cukup alot dalam arti kata semuanya bagus gitu. Jadi tim kurator dan teman-teman ini memerlukan waktu yang panjang untuk mana nih yang memang bukan layak, semuanya layak gitu, tapi yang lebih secara konsep itu terdekat dengan Feel Good Lab tadi. Nah, akhirnya setelah proses panjang dari bulan Juli kalau tidak salah itu dikurasi satu-satu, kemudian diwawancara senimannya, akhirnya terpilih 20 yang ikut di pameran ini. Oke, dan di pameran di pameran ini nanti berlangsung tanggal 13 sampai 26 November, betul ya? Iya. Jadi kita 13 Oktober sampai 26 November. Jadi selama 1,5 bulan, 6 minggu. 6 minggu ya. Itu lokasinya kalau boleh tahu di mana? Di Hotel Grand Kemang. Di Kemang ya, jadi yang di biasa ya anak-anak Jaksel atau yang sekitaran Jaksel juga wajib banget untuk datang ke event ini. Iya, betul. Oke. Dan ini saya dengar juga ada program khusus iCat Tour ya? Iya. Boleh diceritain, Pak? Iya, jadi tahun ini kebetulan karena juga pesertanya tidak hanya dari Indonesia, dari luar juga, lalu kemudian kita membuat program yang selama mungkin ada beberapa di weekend itu pasti ada program, dan programnya sangat beragam gitu. Jadi pantengin aja di website kita. Nah, program ini salah satunya adalah kita mengundang publik, terutama juga student, jadi dari SD, mahasiswa dan publik umum itu kita untuk mengikuti program. Nah, program ini nanti ada macam-macam, kita ada tur keliling iCat, kita sharing tentang bagaimana teman-teman desainer dan seniman ini membuat karya dengan tema Feel Good Lab. Kemudian juga nanti ada program-program juga kita mengundang beberapa sekolah, yaitu tadi saya bilang dari sekolah SMP, SMA, kemudian universitas. Nah, kita akan sharing, kita diskusi, kita sharing ilmu pengetahuan tentang art and design di situ. Kira-kira begitu. Kalau misalkan kita ingat ke tahun-tahun sebelumnya nih untuk Pak Hari dan Pak Icuk juga. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu bagaimana sih antusiasme mereka yang datang, baik partisipan ataupun juga para pengunjungnya? Pak Hari mungkin. Oh ya, jadi mungkin sedikit izin saya jelaskan kenapa di Hotel Grand Kemang sebetulnya ya. Jadi umumnya orang akan berpikir di sana akan ada white cube, ruang khusus yang memang akan digunakan untuk berpameran. Nah, kami tidak melakukan konsep itu. Jadi yang kami lakukan adalah semua area di wilayah Hotel Grand Kemang ini, bahkan sampai ke dalam kamar, itu kami pakai buat pameran. Nah, tantangannya bagi seniman adalah bagaimana mereka merespon ruang itu, merespon dengan kondisi, merespon siapa pengunjung hotel, kemudian merespon arsitektur hotel, merespon banyak hal yang terjadi atau peristiwa yang ada di hotel. Karena kan pengunjung hotel itu 24 jam keluar masuk. Nah, itu yang menjadi ciri khas, sehingga setiap tahun itu respon senimannya berbeda-beda, gitu ya. Bahkan di awal-awal kami sampai pernah merespon dasar kolam renang.
Dasar gitu kolam ya. renang sampai Dasar ada kolam karyanya renang. situ. Jadi ada karya yang ditenggelamkan. Oke. Kemudian menggunakan kamar-kamar itu juga direspon oleh seniman. Yang jadi pagar kami adalah kami tidak boleh merubah fungsi ruang. Jadi kalau dia memang lobby ya dia tetap akan jadi lobby, tetapi bagaimana lobby itu jadi terasa beda karena ada intervensi seniman dan desainer di sana. Begitu. Jadi ada suasana yang berbeda ketika pengunjung masuk, bahkan karya ini juga bisa berinteraksi antara seniman dengan pengunjung, kemudian pengunjung dengan si karyanya sendiri. Nah, itu yang menurut saya memang jadi seru sekali, apalagi tahun ini senimannya juga cukup beragam dan banyak, dan setiap tahun kan temanya berbeda. Nah, bagaimana juga seniman merespon tema sebagai kekuatan dari konsep karyanya. Kira-kira begitu. Mungkin Pak Icuk mungkin ada tambahan. Silakan Pak. Silakan Pak Icuk. Ya, jadi menarik memang ketika tadi sudah ceritakan Pak Hari di hotel gitu ya. Nah, ini memang jadi cerita sendiri karena pengunjung yang datang itu tidak hanya orang yang akan melihat pameran, tapi pengunjung hotel pun mereka melihat pameran. Mereka misalnya datang ke situ untuk minat, tapi kok ada pameran gitu. Nah, ini hal-hal ini yang kemudian memicu seniman atau desainer itu kreativitasnya jadi tambah jahil gitu, tambah jahil daripada begitu. Satu contoh yang tadi Mas Ari sudah cerita, nah kemudian saya satu cerita yang ini di iPad pertama bahkan, dan saya ingat sampai sekarang, itu adalah salah satu seniman Hardiman, itu pembuat koper. Dia menaruh satu koper saja di depan resepsionis, dan koper itu setiap beberapa detik sekali bergerak. Jadi pada waktu itu 2009 sedang musim gempa. Nah, ini kopernya bergerak seperti kena gempa. Gemetar gitu ya Pak Jok ya? Ya, jadi ketika tamu yang registrasi itu, dia sempat melihat koper tergeletak di tengah-tengah gitu, dia bilang ke ininya, ini ada koper ketinggalan punya siapa ya? Ketika tiba-tiba koper itu bergetar, wah gempa, dia lari keluar. Jadi saya nggak tahu, dia disangkanya gempa beneran. Lalu kemudian security nyamperin dia, bilang bahwa ini adalah sebuah performan dari satu karya. Salah satu contohnya itu. Nah, itu jadi kenapa di hotel juga menariknya seperti itu. Ini akan tidak mungkin terjadi ketika ini di tempat yang memang kayak galeri khusus pameran ya. Hal-hal seperti itu. Dan itu berlanjut ke beberapa sampai yang ke-13 ini kita juga mencoba untuk menggali ide-ide dari teman-teman desainer dan seniman ini, apalagi sih yang bisa itu. Iya. Soalnya kalau datang ke galeri kan mungkin orang sifatnya beda kali ya. Kita lebih siap lagi nih. Wah, saya mau ngeliat karya, saya pasti ngeliatnya karya. Terus ada deskripsinya. Sementara kalau di tempat seperti hotel dan juga tempat-tempat yang bisa dibilang tanda kutip biasa hari-hari, kita nggak ada defense terhadap karya seni, tapi karya seni dan juga desain itu ada di sekitar kita. Dan ini mungkin yang sama seperti yang dituliskan di situsnya tadi, bahwa sejak 2009 memang berusaha untuk menjembatani antara art design dengan berbagai bidang lainnya. Ada fashion, ada film, ada hospitality. Dan ternyata di bagian hospitality masuk ya tadi, termasuk koper gempa tadi ya. Betul sekali. Ya, jadi banyak sekali yang memang seperti tahun lalu kita satu kamar itu kita jadikan semacam lab, dan di kamar itu tetap berfungsi sebagai kamar, tapi memang materialnya semuanya material terbarukan. Jadi maksudnya terbarukan itu ada material yang memang seperti teman-teman dari desainer dan seniman itu mengolah limbah. Jadi limbah puntung rokok tapi dibuat jadi partisi dinding. Kira-kira seperti itu. Kemudian limbah-limbah lainnya yang semua akhirnya menjadi benda fungsi. Oke. Dan itu salah satunya. Tapi kalau begitu, kalau yang berkunjung nggak bisa seenaknya masuk ke kamar hotel juga kan ya? Bisa. Oh, bisa juga? Bisa. Jadi kamar yang ada pamerannya ini pengunjung itu bebas masuk. Tentu saja dibatasin ya. Artinya kalau kapasitasnya 6 atau sampai 7 orang ya gantian lah mereka ininya. Tapi bebas masuk. Oke. Oh, saya kira nanti misalkan nih saya nginep di hotel itu, terus ada karyanya siapa, terus tiba-tiba orang lain nggak boleh masuk, nggak seperti itu kan ya? Tapi memang disediakan khusus untuk seperti itu. Saya langsung penasaran banget nih mau experience-nya seperti apa ya. Ada bocoran nggak sih kalau tahun-tahun lalu bisa dilihat di mana? Karyanya? Iya, mungkin untuk iCat yang tahun-tahun lalu dengan konsep yang seperti ini.
Oh, kalau ini bisa, kalau yang tahun lalu itu bisa dilihat di websitenya. Tapi kalau untuk yang untuk yang tahun ini mungkin ya itu sama sih seperti yang sudah-sudah. Jadi kita dari lobby, dari fasad itu bahkan ini nanti fasad itu akan digarap jadi sesuatu. Kemudian dari situ masuk ke lobby dan memang secara fungsi tetap, tapi secara layout dan secara ini memang dalam tanda kutip hotelnya kita acak-acak gitu ya. Gitu. Jadi kok lobby jadi seperti ini, tapi secara fungsi tetap itu adalah sebuah lobby gitu ya. Kemudian tapi nanti misalkan kan kalau tadi kan orang sampai kaget ngeliat koper ya. Nah, kan kalau di galeri itu di samping karyanya atau mungkin di bagian bawah itu ada deskripsi, ada nama dari karya tersebut. Nah, maka di sini juga nanti ada fasilitas yang ngasih penjelasan kepada pengunjung biar tahu ini karyanya siapa dan maknanya apa gitu. Ada nggak? Ada, itu pasti ada. Pasti ada ya. Jadi setiap karya memang ada penjelasan. Jadi sebenarnya seperti pameran di galeri kita ada nanti ada begitu pengunjung masuk ada penjelasan kuratorial yang di situ menjelaskan tema dan lain-lain. Kemudian di setiap karya itu akan ada caption penjelasan gitu. Dan bisa ada yang didengar juga Pak Icuk ya. Jadi kita bahkan ada audionya. Jadi kita dengan mengunduh aplikasi iCat kita bisa mendengarkan scan barcode. Jadi area ini itu dijelaskan lewat audio, bisa seperti itu. Oke, jadi kalau mau datang ke event ini, salah satu yang perlu dilakukan adalah unduh aplikasinya. Ini Artura iCat ya? Ya, betul. Oke, ini available buat iOS sama Android ya? Ya. Ya kebetulan saya juga udah buka nih di Play Store. Nah, langsung ada tuh tulisannya Artura iCat, your iCat 13 companion. Jadi jangan sampai datang sendirian tanpa aplikasi ini ya untuk pendengar yang mau datang ke iCat 13. Oke, terima kasih banyak Pak Icuk dan juga Pak Hari ini. Sama-sama, terima kasih. Ini mau langsung berhenti siaran tapi ternyata masih nanti ya, masih tanggal 13 Oktober 13 Oktober. 13 ya. 26 November 2023. Semoga acaranya sukses, pesan-pesannya sampai, semua orang feeling good dan juga lebih ramai daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Pak Hari, Pak Icuk. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Terima kasih untuk Voice of Indonesia. Terima kasih Mas. Have a nice day, Bapak-bapak. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Bagi pendengar Voice of Indonesia yang suka dengan art dan juga mau punya experience yang berbeda, jangan sampai ketinggalan iCat ke-13 dan ini berlangsung selama 1 bulan, jadi yang belum dapat cuti langsung ajuin cuti sekarang kali ya. Dan juga nikmati semua yang disediakan di sana. Baik pendengar, itulah Keliling Indonesia untuk kali ini. Stay tune di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.